قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Jika ini nggak ada, belum ada papannya ya? Itu belum ada. Ya, walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal min muddakir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tidak perlu kita aja, tadi langsung ditulis. Al-mahiru bil Qur'ani ma'a as-safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'u al-Qur'ana wa yatata'ata fihi wa huwa 'alaihi syaqu lahu ajran. Baik, sebelum kita mulai ya kembali kepada tajwid ya, kembali kepada ilmu tajwid, pentingnya belajar ilmu tajwid, dan juga memang kita belajar ilmu tajwid juga punya kewajiban untuk menghafal ya. Kalau kita menghafal, maka lebih wajib kita untuk belajar tajwid daripada mereka yang hanya belajar tajwid ya. Maka bagi mereka yang belajar tajwid, menghafal tidak begitu wajib. Bagi mereka yang menghafal tentunya sangat-sangat wajib. Membaca Al-Quran saja ya, man lam yusahhihil Qur'ana athim. Barang siapa yang membaca Al-Quran tanpa membaca dengan tajwid atau sengaja, maka dia berdosa. Membaca saja ya dianjurkan untuk membenahi tajwidnya, apalagi yang menghafal ya. Apalagi yang menghafal. Tentunya kita belajar tajwid juga untuk membaca Al-Quran dengan fasih, tentunya juga menghafal ya. Kalau kita sudah hafal Al-Quran, tentunya ya jangan sampai hafalan yang kita hafal itu tidak kita lafalkan dengan tajwid yang benar. Tayyib. Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Kembali mengkaji hadis ini, bahwasanya Allah benar-benar memberikan keutamaan kepada mereka-mereka yang membaca Al-Quran dengan fasih, membaca Al-Quran dengan benar ya. Karena memang tajwid ini inti kita dalam membaca Al-Quran ya, tahsin ya. Makanya kalau kita sekarang masuk kepada pesantren, pondok-pondok pesantren yang mungkin Nahdlatul Ulama atau NU, itu hampir rata-rata kurang ya, kurang untuk pengkaderan tahsin tajwidnya. Rata-rata pondok-pondok tahfiz yang Nahdiyin itu rata-rata pengkaderan hanya memutkinkan, melancarkan hafalan, tapi mereka tidak terlalu ya benar-benar semangat untuk belajar yang namanya tahsin. Mungkin bilangnya tajwid ya. Kadang orang bilangnya tajwid sama tahsin itu beda ya, padahal tajwid sama tahsin sama saja ya. Habis belajar apa? Tahsin. Pasti pikirnya kalau tahsin berarti habis toran ya, pelan-pelan itu tahsin ya. Belajar apa? Belajar tajwid. Ngertinya tajwid ya materi tajwid gitu ya. Tajwid ya hukum tajwid atau ikhfa, idgham, tajwid. Ngomongnya gitu. Atau membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, mungkin dia istilahnya seperti ini. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Biasa. Berarti dibaca dengan tajwid katanya. Tapi kalau seperti ini, innalladzi, ini baru tahsin katanya. Ya. Makanya memang di Indonesia seperti ini modelnya. Oh, tajwid sama tahsin itu beda. Padahal kalau kita lihat ya dalam ilmu tajwid atau matan jazariyah itu, di syarah matan jazariyah dijelaskan tajwid dan tahsin tidak ada bedanya. Jadi kalau kita baca dengan tajwid, maknanya juga baca dengan tahsin. Kalau mungkin kita baca dengan tajwid itu pelan-pelan, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini tajwid katanya. Baca Al-Quran dengan tajwid. Kalau kayak ini, alhamdulillahi rabbil alamin, ini tahsin namanya ya. Maka jangan sampai kita bedakan. Ini sama saja. Tajwid, at-tahsin sama saja. Tayyib, pengertian tajwid dan tahsin itu sama saja. Tayyib ya. Ini hanya muqaddimah. Kita mulai membaca surat yang kita baca kemarin terakhir. Surat apa? Surat Al-Quraisy. Al-Quraisy sudah belum? Mas Afri? Iya, kemarin Al-Quraisy. Kemarin Al-Quraisy ya. Berarti kita ulang lagi Al-Quraisy. Berarti kalau kemarin kita baca, sekarang kita ulangi. Karena memang kita di sini
ya termasuk tercepat ya. Tahsin tercepat itu di Jamaah Masbah. Saya ngajar di mana-mana paling cepat di Jamaah Masbah ini karena emang paling rutin ya. Paling rutin dan nggak pernah kosong ya. Jarang sekali kita liburkan dan juga termasuk awal kita di sini. Saya ngajar di Sewon di Ngoto itu juga baru sampai surat Al-Kautsar. Kemudian yang di Ngebel itu juga baru Al-Fatihah, ada yang masih Al-Ikhlas. Masih awal-awalnya memang. Kayaknya memang perlu kita murojaah lagi Al-Fatihah dan surat-surat yang di awal ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas perlu kita murojaah lagi. Ya, tentunya memang paling enak itu ketika kita tahsin seperti ini. Tahsin yang kita contohkan atau talqinus sautiyah itu apa yang kita setorkan sekarang. Itu enaknya. Karena pas kita contohkan ya. Jadi kalau nggak dicontohin kadang lupa udah ya. Saya sekarang tahsinnya bareng-bareng kita baca Al-Quraish, tapi suaranya masih surat Al-Falaq. Ini belum diulang Al-Falaq. Kalau Al-Fatihah masih kan. Kita belum mengulang. Baik, kita baca surat Al-Quraish. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syaitanir rajim. Syaitanir rajim. Kalau kita terbiasa terus mendengar ya, pelafatan mungkin huruf ro tebal di basmalah atau di ta'awud ini, maka pasti kita akan terasa perubahannya. Pasti terasa perubahan itu. Walaupun nggak disengaja atau lupa, gimana sih dulu pas merubahnya gimana sih? Kadang terasa, ya, kadang nggak kerasa bahkan malah nggak kerasa. Bagaimana sih kami dulu berubah? Saya pun nggak kerasa. Ya, dulu saya pelafatannya awal-awal, saya lupa gimana dulu saya baca Quran awal-awal. Ketika saya pertama kali ngafal, ya. Makanya ketika saya buka video saya dulu lama itu masih awal-awal menghafal, bener-bener ya Allah ini banyak salahnya gitu kan. Ya, tapi saya nggak pernah, udah nggak ada baca-bacaan yang dulu gitu kan. Makanya lupa. Jadi kalau kita sudah terus tahsin seperti ini, maka tidak akan terasa itu perubahan yang kita dapatkan. Apalagi bisa lebih fasih, lebih maksimal lagi gitu kan. Tayyib. Apalagi setiap hari kita tahsinnya atau ya setiap minggu 2 kali atau 3 kali gitu kan, itu gak terasa nanti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syaitan iya, maksimalkan lagi. Syaitanir rajim. Niro. Coba. Coba. Silakan. Nirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah la la. Ya. Tetap kita ulang ini ya, penjelasan tentang istighfar. Huruf istighfar semuanya, semua Al-Quran kalau kita menjumpai huruf istighfar semua tipiskan. Istighfar apa saja? A ketemu lam sukun, al, dan yang lainnya semuanya. Minal, alham, ham, alham, naik sedikit tebal, ya. Jadi lidah itu kita kondisikan supaya lidah itu ke bawah seperti ini. L, ke atas lidahnya al tebal. L, iya, seperti bismillah, bismillah, dan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy.
li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Sya. Iya, kadang-kadang yang belum sempurna shinnya kan. Sya. Quraisy. At-tafashi, angin yang keluar dari hembusan shin, huruf shin. Li'ila, sama seperti tadi istifal. Li'ila. Li'ila fi Quraisy. Ilafihim rihlatash syita. Kita perhatikan di situ rihlatash sampai rihlatash ke bawah. Tash rih tipiskan rihnya, ra kasrah tipiskan. Ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Ya, memang pelafatan fathah atau istifal berbeda-beda. Ada yang tebal kayak tadi syita, ada yang tipis. Ya, beberapa teman-teman kami yang kemarin belajar juga di ngebel tuh, yang mulutnya nggak mau kebuka, mulutnya akhirnya tipis semua. Syita gitu ya, syita ya. Bismillahirrahmanirrahim, nggak mau kebuka ini. Ya. Ar-Rahman, ketipisan, perlu dibuka lagi sedikit. Ar-Rahman, buka sedikit. Karena kalau mulut kita nggak mau kebuka, seperti itu jadinya. Bismillahirrahmanirrahim, tipis banget ya. Jadinya qiraah Warsh nanti ya. Qiraah Warsh tuh tipis. Wadduha wal-laili idza sajada. Sabbih isma rabbika la'la. Itu Warsh jadinya ya. Rahma nih. Ini hafaz soalnya ya. Kita akan membaca hafaz. Ar-Rahman. Syita. Ya. Kemudian pelafatan ta hamas, memang hampir semua guru tajwid itu membaca ada hamas, tentu ketika sukun. Ya. Beberapa pengajar tajwid tidak membolehkan hamas itu dibaca ketika berharokat, fathah, kasrah atau dhammah. Ya. Beberapa juga membaca dengan hamas. Ya. Kenapa kita membaca dengan hamas? Karena ada alasan juga. Di Syarah Jazariyah itu disebutkan supaya tidak sama antara pelafatan ta dan to ketika kasrah dan dhammah khususnya. Ya. Ti sama toi. Ya. Khusus bagi pemula, tapi pemula yang mereka baru belajar. Ya. Kalau kita mungkin nggak perlu dijelasin lagi. Ya, kalau kita, ya ti, toi, ya tidak perlu lagi ditegur ya. Maka perlu dipototin lagi. Kalau perlu lebih dikencangin lagi aja gitu kan. Syita, sedikit hamasnya. Mungkin banyak sekali sekarang guru-guru tajwid yang mengajar melarang untuk tidak menghamaskan huruf ta yang berharakat hidup. Taib. Ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت.
karena masih kurang nih, tak sukunnya masih kurang ya. Jadi hembusan keluar dari tak hamas itu ya agak lebih besar, jangan sampai sedikit saja ya. Jadi santai, diambil santai, lembut ya. Bait, bait, saya ulangi, bait, bait, bait. Iya. Jadi ada keluar hembusan, ya. Tapi jangan sampai juga keluar ludah gitu kan. Ya, keluar ludah banyak. Bait, 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 bait. Falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu rabb hadzal bait. Ya. Kita tekankan lagi pelafatan rabb. Ya. Kita tekankan terus. Karena saya sendiri kalau sudah banyak pertemuan yang kita lalui seperti ini, kadang saya sudah bosan juga ya. Saya sendiri sudah bosan dan negur, udah ini rob ini sudah paham insyaallah gitu kan. Ya rob ini kita tekan lagi. Rob, ya. Ini penekanan agar kita terus ingat gitu. Rob, ya. Jadi kita antisipasi setiap baca Quran kalimat rob ingat. Rob langsung tebalin. Jadi misalkan kepleset baca rob, oh ya rob langsung tekan lagi gitu. Jadi terbiasa gitu ya. Falyabudu, termasuk ain sukun juga. Refleks, pas kita baca Quran refleks kalau bisa. Kita baca Quran nih, baca biasa, lagi di jalan lagi mana, baca lupa gitu kan. Falyabudu, langsung ingat gitu kan. Refleks gitu. Ingatnya di mana gitu. Pas ingat langsung diulang gitu kan. Jadi ingat kita tahsin itu masyaallah gitu kan. Jangan sampai kita membaca ain tanpa dikeraskan, tanpa ditekan gitu kan. Pas sudah latihan seperti ini. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Fal. Ini nampak masih suara fal. Tipiskan lagi. Fil. Ya. Karena mulut tuh dibuka sedikit saja. Fal, tebal lagi ya. Fel, ya. Fel, ya. Maka perlu juga kita ngomong itu pakai huruf istifal ya ngomongnya ya. Ya. Kamu lagi di mana? Ya. Pakai pelafatan tipis ya. Makanya kan kita pelafatannya nggak ada ya. Kamu gitu, kamu ya. Kamu pakai tipis ya. Oke ya. Fel tipiskan. Fel ya ainnya. Falya dari ke samping, bukan falya ya. Falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu rabb hadzal bait. Alladzi at'amahum أطعمهم من جوع. Ya, huruf ta qalqalah itu benar-benar mirip qalqalah sugro ya. Qalqalah sugro yang kecil itu benar-benar mirip berharokat fathah. Ya, khususnya to, ya. To ya. Kemudian juga huruf qaf. To dan qaf. Itu qalqalahnya benar-benar seperti berharokat. Ketika qalqalah sugro, ya. Misalnya aqlamahu seperti berharokat. Karena qalqalah sugro.
Jangan sampai qalqalah sughra di tengah seperti ini, aqula, enggak. Aqula seperti berharokat, persis berharokat. Seperti juga ta di sini. Aqa'a, bukan aqa'a, gitu ya. Aqa'a, aqa'a. Ini qalqalah sughra. Alladzi at'amahum min ju' termasuk pelafazan alladzi dibiskan alladzi bukan alladzi irinya alladzi. Kemudian gunnah pada pelafatan at'amahum min masuknya kepada idgham mithlain shaghir, idgham mithlain shaghir. Maka sebenarnya pelafatan gunnah di situ minimal itu kita tahan dengan kadar 2 harakat. 2 harakat itu minimal. Dan maksimal 4 harakat. Sekarang kita pakai tempo dengan tempo tahqiq atau paling lambat pakai 4 harakat. Ya kan? Kalau kita baca ini 4 harakat. Ya. Jangan sampai lebih juga ya. Ini kepanjangan jadinya. Ya, kita pakai tahsin ini pakai 4 harakat. Kalau kita mendengar Syekh Syari Al-Afasi juga membaca dengan 4 harakat. Ya, saya ulangi. Alladzi at'amahum min ju' Jadi minimal 2 harakat, maksimal 4 harakat. Jangan sampai kelebihan. Sama dengan mad arid li sukun. Insyaallah kita akan bahas nanti. Insyaallah kedepannya nanti kalau perlu tidak lupa lagi. Kapan kita tulis insyaallah. Kapan nanti untuk materinya. Insyaallah kita akan lanjutkan terus di Jamaah Seba ini. Untuk khusus yang privat ini akan kita gilir per bab-babnya di Fathul Bariyah itu kita tulis rutin atau jangan sampai kelangkap-langkap, kita tulis rutin. Karena kalau yang Senin malam kan beda. Jadi di sini kita tulis benar-benar bertahap. Baik, kita lanjutkan. Wa amanahum min khauf. Wal wa'a wa amanahum wa amanahum wa amanahum, memang perlu dikasih tanda atau dikasih ya ukuran ya. Wa seperti ini, bisa pakai tangan ya. Wa amanahum min khauf. Memang ada orang yang mulutnya sudah kebuka ya, pas gitu ya. Pas melafadzkan huruf itu kebuka pas. Ya, maksudnya pas ke hurufnya, tapi suara hurufnya masih kurang. Ada yang kayak gitu. Ada yang mulutnya agak bingung ya, agak bingung ya. Tapi masya Allah pelafadzannya lumayan ya, tapi masih bingung. Makanya paling bagus itu pas pelafadzan hurufnya, mulutnya kebuka dan hurufnya keluar. Ini yang paling enak ya. Makanya dulu ketika saya melihat teman saya yang lebih cepat masuk ke sanad itu, program sanad, karena mulutnya kebuka ya, dan pas pelafatannya, suaranya keluar pas, akhirnya syekh itu menegur itu susah ya, karena mulut udah kebuka banget gitu ya, susah negurnya. Tapi kalau bingung, udah terbingung tuh udah pasti banyak teguran itu deh, bingung mulutnya mau diapain kan. Makanya memang harus pas. Kalau suara kita sudah terdengar pas, fase, pasti mulut itu gerakannya pas, pasti itu ya. Makanya kita lihat ketika kita baca ta'awud, basmalah itu terlihat
mulut kita terlihat pelafatannya bagaimana. Ya. Ketika sudah benar suara yang kita dengarkan fasih, bagus suaranya, atau suara dari pelafatannya bagus, ya, walaupun kita lihat mulutnya, terus kita coba lihat mulutnya, pasti pas mulutnya, nggak mungkin salah. Nggak mungkin orang yang melafatkan ro benar itu pelafatannya mencucu, ya, ro tebal, Bismillahirrahmanirrahim, nggak mungkin benar itu, jelas. Kalau dari suaranya sudah salah, ya. Atau minasyai, jadi minos, tadi salah udah. Mencucuk mulut udah salah pasti. Minos, atau syaiyato, terlihat, ya, terlihat dari pelafatan. Tayyib, insyaallah mungkin kita setoran dulu, setelah itu baru materi.